Oke, kita ketemu lagi. Hari ini kita bakal bahas sebuah kisah yang benar-benar luar biasa, penuh keajaiban dan hikmah. Yap, kisah Nabi Ishak alaihi salam. Yuk, kita langsung dalamin ceritanya. Ceritanya dimulai dari sebuah kondisi yang, kalau kita pikir-pikir, hampir mustahil. Coba bayangin deh, ayahnya, Nabi Ibrahim, umurnya udah nyaris 100 tahun. Sementara ibunya, Sarah, bukan cuma udah sangat tua, tapi juga dikenal mandul seumur hidupnya. Kalau pakai logika kita sebagai manusia, punya anak itu kayaknya nggak mungkin banget kan? Nah, dari situasi yang kelihatannya mustahil inilah, lahir seorang sosok yang super penting dalam sejarah. Siapa dia? Mari kita kenalan dengan nenek moyang para nabi. Jadi, Nabi Ishak adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Sarah. Tapi perannya itu jauh lebih besar dari itu. Beliau ini jadi mata rantai krusial, jembatan super penting yang nanti akan melahirkan garis keturunan para nabi dari Bani Israel. Sebuah posisi yang benar-benar nentuin alur sejarah besar setelahnya. Oke, sekarang kita balik lagi ke inti ceritanya. Kelahiran penuh keajaiban. Ini bukan sekedar kelahiran biasa ya. Ini adalah janji langsung dari Tuhan yang benar-benar di luar nalar kita. Bisa kebayang nggak sih gimana reaksi Sarah pas dapat kabar ini? Wajar banget kan? Dia kaget, dia ngerasa, hah? Nggak mungkin. Perasaannya itu benar-benar tulus. Reaksi jujur dari seorang wanita lanjut usia yang udah lama banget mendambakan seorang anak. Dan yang bikin cerita ini makin luar biasa, itu adalah cara kabarnya datang. Ini bukan firasat atau sekedar mimpi loh. Kabar gembira ini diantrin langsung oleh para malaikat utusan Allah. Sebuah pesan langsung dari langit yang nggak menyisakan sedikit pun ruang untuk keraguan. Nah, disinilah letak pesan utamanya. Logika Sarah yang bilang mustahil, itu langsung dipatahkan oleh satu kebenaran yang absolut. Poin kuncinya adalah, bagi Allah, nggak ada itu yang namanya nggak mungkin. Batasan logika manusia nggak berlaku sama sekali bagi kekuasaannya. Dan ini bukan sekedar cerita dari mulut ke mulut ya. Kebenaran peristiwa ini ditegaskan, diabadikan langsung di dalam Al-Quran. Kalian bisa cek di surah Hud dan surah As-Saffat. Ini jadi bukti otentik sekaligus pelajaran abadi buat kita semua. Oke, lahirnya aja udah sangat ajaib, terus gimana dengan kehidupannya? Sekarang kita geser fokusnya, kita lihat gimana Nabi Ishak melanjutkan dakwah sang ayah. Dan kita kenalan lebih dekat sama pribadi dan misi beliau sebagai seorang nabi. Jadi Nabi Ishak ini tumbuh jadi pribadi yang wow, luar biasa. Beliau dikenal sangat soleh dan taat kepada Allah, itu udah pasti. Tapi lebih dari itu, beliau juga dianugerahi kesabaran yang luar biasa, kelembutan, dan kebijaksanaan yang penuh hikmah. Sifat-sifat inilah yang jadi fondasi kuatnya dalam menjalankan misi kenabian. Terus misinya apa? Sangat jelas dan fokus. Dengan kesabaran dan kelembutan yang dimilikinya, beliau nerusin perjuangan besar ayahnya, Nabi Ibrahim, yaitu mengajak kaumnya untuk kembali ke jalan tauhid, menyembah Allah yang Maha Esa, dan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan. Sekarang, yuk kita lihat dampak jangka panjangnya, the bigger picture, dari kehadiran Nabi Ishak. Dari sinilah silsilah kenabian yang agung itu akan berlanjut, yaitu dengan lahirnya Bani Israel. Coba kita perhatikan alurnya di sini ya. Dari Nabi Ishak lahir putra kembar namanya Yakub dan Ish. Nah, kita fokus ke putranya yang bernama Yakub, yang juga punya nama lain yaitu Israel. Dari beliaulah lahir garis keturunan yang kita kenal sebagai Bani Israel, yang banyak sekali di antara mereka diangkat menjadi nabi. Sepenting apa sih garis keturunan ini? Luar biasa penting. Dari sini lahir nama-nama besar yang kita semua kenal. Ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan sampai Nabi Isa alaihi salam. Semuanya, mereka semua adalah keturunan Nabi Yakub. Yang artinya, mereka semua adalah cucu dari Nabi Ishak. Sungguh sebuah warisan kenabian yang luar biasa agung. Setelah kita memahami ceritanya, dari kelahiran sampai warisan yang begitu besar, apa dong pelajaran yang bisa kita petik? Yuk, sekarang kita simpulkan bareng-bareng hikmah abadi dari kisah ini untuk kita semua. Setidaknya, ada 3 pelajaran utama yang bisa kita ambil. Pertama, keyakinan penuh pada kekuasaan mutlak Allah bahwa nggak ada yang mustahil baginya. Kedua, pentingnya kesabaran. Nabi Ibrahim dan Sarah nunggunya lama banget. Ini menunjukkan kalau kesabaran itu adalah kunci dalam menanti janji Allah. Dan yang ketiga, kekuatan sebuah keluarga yang soleh dalam melahirkan generasi penerus yang juga soleh. Sebagai penutup, mari kita renungkan sejenak.
Kisah ini mengajarkan kita tentang kesabaran dalam sebuah penantian. Pertanyaannya untuk kita semua, kesabaran apa yang saat ini sedang diuji dalam hidup Anda, dan bagaimana keyakinan pada janji Tuhan bisa menguatkan Anda untuk melewatinya?